You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation. Itu koper siapa? Tanya Kiara. Nah ini koper lo. Capek gue. Ujar Ken dengan nafas yang tersengal-sengal. Pertandingan gimana? Tanya Ravendra. Udah lo tenang aja lagian gak ada masalah kok. Sahut Haikal. Iya udah. Mana? Tiket gue. Haikal dan Ken menyiapkan semuanya dan kini semua telah berada di tangan Ravendra. Kiara langsung menarik tangan Ravendra dan menatapnya. Kamu serius mau nganterin? Iya. Apa kamu kira aku bercanda? Nggak jadi LDR. Sahut Ravendra dengan tersenyum lebar. Di si bucin. Gumam Ken. Akhirnya mereka telah sampai di negara X. Kiara menghirup udara yang sangat segar. Manik matanya menatap ke arah Shelin. Shelin. Di sini ada keluarga lo kan? Iya, kita ke rumah saudara gue aja ya. Enggak, lo aja Shelin. Nanti Kiara biar gue belikan apartemen di sini. Tolak Ravendra. Shelin membulatkan matanya. Sultan mah beda. Tetapi lo yakin Kiara di apartemen sendiri? Iya, enggak apa-apa kok. Besok kita ketemu di depan gerbang sekolahnya ya. Lo udah dijemput juga kan? Tanya Kiara. Shelin menganggukkan kepalanya dan langsung melambaikan tangannya. Kalau gitu gue duluan ya. Hati-hati ya. Kiara melambaikan tangannya juga. Kak, kenapa langsung tolak gitu sih? Untung aja dia nggak curiga kalau kita bakal satu apartemen. Ketus Kiara. Ya mana tahu tantenya punya anak cowok seusia kalian. Enak aja dia nanti bisa liatin kamu. Kamu itu cemburu sama hal yang belum pasti. Ya udah kita mau kemana nih? Aku capek. Bentar lagi mobilnya sampai. Sabar ya sayang. Ravendra tersenyum manis dan mengusap puncak kepala Kiara. Nah itu mobilnya. Ayo. Ravendra langsung merebut koper Kiara dan membawanya juga. Aku bisa bawa sendiri. Nanti kamu capek. Udah ayo. Ajak Ravendra. Ravendra jalan lebih dulu. Kiara langsung berlari mengajarnya dan mensejajarkan langkah mereka. Kiara melirik ke arah Ravendra dan tersenyum. Kini mereka menuju apartemen yang telah dibeli oleh Ravendra. Kiara langsung menghubungi kedua orang tuanya untuk memberi kabar kalau dia telah sampai di negara X. Kenapa nggak diangkat sama bapak ya? Tanya Kiara. Mungkin lagi tidur. Di sana pasti saat sudah tengah malam. Jadi nanti saja hubunginya lagi ya, ujar Ravendra. Kiara menganggukkan kepalanya. Manik matanya menatap ke layar ponsel dengan tatapan yang ragu. Dia menghela nafas yang panjang lalu menatap manik mata Ravendra. Mas, kayaknya ada yang disembunyikan sama bapak dan ibu deh. Lirih Kiara. Sembunyikan, perasaan kamu aja nggak? Nggak mas, aneh banget tahu rasanya. Kayak ada yang ngeganjal gitu dari sikap bapak. Doa aja semoga nggak ada yang terjadi. Dan itu hanya perasaan kamu saja, ujar Ravendra. Kiara menganggukkan kepalanya dan bersandar di dada bidang suaminya. Pikirannya masih terus memikirkan tentang ibu dan bapaknya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Mereka menikmati pemandangan di negara ini. Ibu yakin kita akan menyusul Kiara ke negara X? Tanya Yadi. Nelly menganggukkan kepalanya. Selagi ibu udah lumayan sehat pak. Takutnya nanti kalau ibu meninggal, Kiara akan terus bersedih karena nggak bisa lihat ibu yang terakhir kalinya. Ibu nggak boleh bicara seperti itu. Bapak akan melakukan segala cara agar ibu bisa segera sembuh ya. Pak, kalaupun Tuhan memanggil ibu lebih cepat, ibu bisa pergi dengan tenang. Kiara sudah bersama orang yang tepat. Dia nggak akan terlalu sedih jika nanti ibu pergi. Dan bapak harus janji untuk menjalankan hidup seperti biasanya, jangan terlalu sedih. Lirih Nelly. Udah ya jangan bicara gitu lagi. Besok pagi kita pergi nyusulin Kiara. Oke, ujar Yadi tersenyum getir. Nelly menganggukkan kepalanya. Dia menatap ke langit-langit ruangannya itu. Saat ini dia sedang berada di rumah sakit. Akan tetapi dokter memperbolehkannya pulang karena keadaannya sudah sedikit membaik. Yadi keluar dari ruangan itu dan mengusap air matanya. Dia duduk di kursi dengan tatapan yang kosong. Dadanya terasa sesak saat mendengar perkataan istrinya barusan. Dia harus menuruti keinginan Nelly untuk mempercepat perjodohan itu agar membuat Kiara terbiasa. Setelah dia melepaskan putrinya,
Kini dia harus merelakan istrinya lagi. Kehidupannya seketika ingin runtuh. Dia masih ingin berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Ya Tuhan, jika emang Engkau akan mengambil istriku, maka ambil aku juga, lirihnya dengan isakan tangis. Ada seseorang remaja melihat Yadi menangis, dia langsung menghampirinya dan duduk di samping lelaki parubaya itu. Yadi langsung dengan cepat mengusap air matanya dan melirik ke arah anak muda yang usianya seperti putrinya. Pak, nggak apa-apa, nangis aja. Aku di sini cuma mau nemenin. Boleh kan? Yadi mengganggukan kepalanya. Nama kamu siapa nak? Ken. Pak, ibuku juga dirawat di sini. Keluarga bapak siapa yang dirawat? Tanya Ken. Istri bapak. Dia sudah divonis oleh dokter, hidupnya nggak akan lama lagi. Jelas Yadi kembali berlinang air mata. Bapak yang kuat ya. Berdoa saja semoga ada keajaiban untuk istri bapak. Karena sejatinya umur seseorang hanya Tuhan yang tahu. Ujar Ken mengusap lembut punggung lelaki parubaya itu. Ibu kamu sakit apa? Ibu sudah dirawat di sini sekitar 3 bulan yang lalu karena kecelakaan. Dia belum sadar juga. Pak, jelas Ken tersenyum getir. Maaf kalau boleh tahu. Anak bapak mana? Tanya Ken lagi. Anak bapak sudah menikah dan usianya sama seperti kamu. Jelas Yadi. Menikah, umurnya sama sepertiku. Tanya Ken di dalam hatinya. Ken menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis. Bapak yang kuat ya. Aku ikut bantu doa semoga ibu cepat sembuh. Terima kasih ya nak Ken. Semoga ibu kamu juga lekas sadar ya. Kamu pasti anak yang kuat dan baik. Terus berdoa ya. Ujar Yadi mengusap air mata yang lolos dari manik mata remaja itu. Ken menganggukkan kepalanya. Bapak sudah makan. Aku mau keluar cari makan. Bapak mau ikut. Yadi menggelengkan kepalanya. Bapak mau jaga istri bapak di sini. Ken menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis. Ya udah kalau gitu. Saya pamit dulu ya Pak. Ken langsung meninggalkan Yadi dan melangkahkan kakinya menuju keluar. Dia mengusap kasar air mata yang lolos dari manik mata indahnya. Dia benci terlihat lemah oleh siapapun. Dia menghela nafasnya panjang. Ken berjalan menuju parkiran untuk mengambil motornya. Pikirannya masih terbayang kepada lelaki parubaya yang dia temui tadi. Andai papa sesayang itu sama mama, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Ken langsung menyalakan motornya untuk keluar dari perkarangan rumah sakit. Bahkan tempat ini sangat jauh dari rumahnya, tapi dia harus bolak-balik ke tempat ini selama 2 hari sekali. Saat dia memundurkan motornya, ada seorang yang menghalanginya, membuat Ken menoleh dan membulatkan matanya.